di Shafira Shares. Jadi hari ini aku mau share ke kalian semua tentang tips dan trik cara menulis esai LPDP. Nah, seperti yang kalian sudah tonton nih mungkin di video aku sebelumnya, bahwa untuk menulis esai LPDP ini adalah menjadi bagian dari seleksi administrasi untuk menjadi penerima beasiswa LPDP. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu gimana sih tips dan triknya untuk menulis esai, simak dulu ya video ini. Teman-teman akan diminta untuk mengunggah sebuah esai tentang esai komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi nanti setelah kalian lulus, itu kalian mau ngapain sih di Indonesia, kurang lebih itulah yang ditanya oleh LPDP ini gitu. Nah, teman-teman perlu menuliskannya dalam 1.500 sampai 2.000 kata, cukup banyak ya. Dan nanti diunggah saat teman-teman mendaftar. Nah, isi esainya itu sebenarnya panduan dari LPDP ada 6. Nah, tapi sebenarnya poin-poin apa aja sih yang perlu teman-teman tulis? Nah, ini aku akan elaborasi lebih lanjut ya. Oke, nah isi dari esai tadi adalah sebenarnya ada 6 topik yang perlu teman-teman tulis yang akan aku bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah deskripsikan diri saudara. Nah, di sini teman-teman, tips dari aku itu wajib menulis 3 hal. Yang pertama, nama teman-teman ya tentunya. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Dan yang ketiga, latar belakang pekerjaan. Lalu yang kedua, nanti akan ditanyakan mengenai deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Nah, di sini teman-teman boleh menuliskan mengenai isu atau masalah dengan skala lokal ataupun skala nasional yang sedang terjadi saat ini saat teman-teman sedang menulis esai. Nah, gimana sih cara kita menentukan topik atau isu yang tepat gitu ya, yang sedang hangat gitu. Nah, tentunya di sini teman-teman perlu banyak riset, banyak baca, dan juga konsultasi dengan mentor teman-teman atau orang yang pakar di bidangnya gitu. Jadi teman-teman bisa menanyakan opini ataupun pendapat dari orang lain seperti itu. Nah, yang kedua adalah tadi ada solusi penyelesaian yang teman-teman tawarkan. Nah, tentunya teman-teman sebelum menulis harus tahu dulu nih solusi yang ada saat ini tuh apa. Jangan-jangan yang teman-teman tulis itu sebenarnya solusinya sudah ada dilakukan oleh pemerintah, tapi mungkin implementasinya saja yang kurang seperti itu. Nah, jadi teman-teman banyak-banyak riset dulu sebenarnya masalah apa dan solusi apa yang sudah dikerjakan, lalu kurangnya di mana, atau apakah ada solusi lain yang mau teman-teman tawarkan lebih baik gitu. Nah, tentunya solusinya itu sesuai sama bidang yang teman-teman tuju ya. Kayak aku contohnya, aku bidangnya itu seputar sektor kesehatan ya. Nah, di situ aku akan bahas mengenai kesehatan tentunya gitu. Jadi yang tentunya teman-teman paham juga. Nah, yang ketiga, di situ akan ada tulisan deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, jadi dari solusi yang teman-teman tulis dan juga masalah tadi yang teman-teman tulis di poin nomor 2 itu tentunya harus ada benang merahnya ya, sama program studi yang mau teman-teman ambil gitu. Nah, di sini teman-teman perlu tulis detail langkah konkretnya seperti apa, bagaimana eksekusinya nanti gitu. Tentunya di sini teman-teman bahas sedikit tentang apa yang akan teman-teman pelajari saat nanti sekolah gitu. Dan bagaimana dengan sekolah itu bisa teman-teman mengambil peran terhadap solusi yang teman-teman tawarkan. Oke, yang keempat akan diminta mengenai deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Nah, ini teman-teman boleh uraikan secara spesifik ya, sesuai bidang teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman tulis misalnya nih kayak Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera, itu tuh terlalu general yang dimana semua orang juga udah tahu lah ya. Nah, saran aku di sini teman-teman tulisnya lebih spesifik sesuai dengan bidang teman-teman tadi. Lalu yang kelima, akan ditanya mengenai deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan. Nah, di sini teman-teman boleh tulis lebih merinci lagi. Setelah lulus, teman-teman kira-kira mau jadi apa? Lalu bagaimana teman-teman berperan setelah lulus nanti, misalnya menjabat di dinas kesehatan gitu. Nah, teman-teman mau apa? Bisa juga teman-teman
Misalnya tulis teman-teman mau jadi praktisi, jadi dosen, jadi konsultan, jadi founder sebuah organisasi atau asosiasi misalnya, bikin komunitas. Nah, itu boleh teman-teman jabarkan di sini. Intinya teman-teman memposisikan diri teman-teman nih nanti setelah lulus, teman-teman akan jadi apa, lalu peran apa yang teman-teman lakukan di situ, ya. Lalu yang terakhir adalah deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Nah, tentunya di sini teman-teman perlu tulis nih dengan kuliah, misalnya pasca sarjana yang teman-teman tuju, atau misalnya teman-teman bisa berangkat dari isu, solusi, dan porsi peran apa yang bisa kita ambil. Tips terakhir dari aku adalah 6 poin di atas itu perlu ada benang merahnya dan tidak overlap atau tumpang tindih, karena kan tadi poinnya sebenarnya mirip-mirip ya. Nah, gimana nanti teman-teman mengelaborasinya itu secara runut dan baik dan juga tidak tumpang tindih. Dan tentunya tips dari aku yang berikutnya itu setelah teman-teman bikin itu teman-teman bisa minta opini orang lain atau yang mentor teman-teman tadi yang aku bilang di awal. Nah, jadi bisa minta saran di posisi orang lain tuh membaca esai kita seperti apa, apakah orang lain melihat benang merahnya dari tulisan yang kita tulis, kayak gitu. Nah, pesan terakhir dari aku saat menulis esai LPDP ini adalah jangan lupa teman-teman membuat esainya itu yang teman-teman pahami, teman-teman baca ulang kembali, dan teman-teman bikin seoptimal dan sebaik mungkin. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya teman-teman lulus nih dari seleksi administrasi, lalu seleksi substansi akademik dan kebangsaan, lalu lanjut ke seleksi wawancara ini akan menanyakan kembali mengenai esai tulisan yang teman-teman buat. Nah, trikinya di sini adalah kalau pengalaman aku tahun lalu mengumpulkan esai itu sekitar di awal Juni, sedangkan wawancara itu ada di pertengahan Juli. Jadi jaraknya itu cukup jauh ya teman-teman, sekitar 1,5 bulan dari pengumpulan esai sampai nanti teman-teman wawancara. Nah, kebanyakan dari kita mungkin udah lupa ya, atau misalnya lupa nih apa sih yang udah kita tulis 1,5 bulan yang lalu gitu kan. Apalagi kalau teman-teman mengumpulkan administrasinya itu tuh di awal-awal gitu. Nah, makanya teman-teman di sini bikin esainya itu sebagus mungkin dan yang teman-teman pahami sesuai hati dan diri teman-teman sendiri, karena itu nanti akan ditanyakan kembali di seleksi wawancara. Sekian tips dan trik dari aku untuk menulis esai LPDP. Semoga berhasil bagi teman-teman yang mau mendaftar tahun ini. See you!